Selamat siang, kami dari kelompok 6 Hygiene dan Sanitasi bertema Cilok akan mempresentasikan tentang HACCP makanan cilok. Saya Michael Davita Sutanto bersama teman saya Muhammad Chandra Firmansyah, Muhammad Isnaini Naim Sultoni, Nicholas Fajar Bintang Timur, dan Putri Anika Wijaya akan mempresentasikan HACCP cilok ini. Terima kasih kepada Bapak Ngasifuddin yang telah mengampu kami dalam mata kuliah Hygiene dan Sanitasi di kampus Stipram, Yogyakarta. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyampaikan presentasi Hygiene dan Sanitasi bertema cilok ini. PowerPoint ini berisikan tentang identitas target pembeli, deskripsi produk, diagram alir pembuatan produk, identifikasi HACCP terhadap bahan baku dan proses pembuatan, penentuan titik kendali kritis, dan penentuan batas kritis. PowerPoint ini akan memberikan kita informasi terkait dokumen HACCP tentang produk cilok. Makanan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Maka dari itu, hygiene dan sanitasi harus sangat diperhatikan dalam tata boga. Hygiene dan sanitasi sangat penting. Maka alangkah baiknya apabila pekerja tata boga mempelajari tentang hygiene dan sanitasi sejak dini. Dengan adanya hygiene dan sanitasi, makanan yang dihasilkan akan lebih sehat dan terhindar dari bakteri yang ada. Tentu itu akan memberikan kita banyak keuntungan. Keuntungan yang akan diperoleh dari terjaganya hygiene dan sanitasi adalah kepuasan tamu karena menerima makanan yang enak dan bersih, serta tamu dapat terhindar dari penyakit. Keuntungan tersebut tidak hanya untuk tamu saja ya, tetapi restoran juga akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh restoran adalah terciptanya citra baik di masyarakat, sehingga masyarakat mau makan di tempat restoran tersebut dan income-nya akan naik. Deskripsi produk. Nama produk ini adalah cilok. Komposisi produknya adalah garam, tepung terigu, bawang, seledri, dan air. Karakteristik produk. Cilok tidak tahan terlalu lama, sekitar 3 hari di dalam kulkas bagian bawah. Harganya murah karena bahannya tergolong murah dan sedikit ya, garam, tepung terigu, bawang, seledri, dan air saja. Dan bisa ditambahkan oleh saus kacang. Dan penyajiannya cukup mudah. Di sini saya bisa bilang penyajiannya cukup mudah karena hanya dengan direbus di air mendidih, dan kita bisa menambahkan saus kacang setelah direbus tersebut. Metode pengawetannya adalah dengan didinginkan. Metode yang paling efektif adalah dimasukkan ke dalam kulkas bagian bawah. Metode distribusi adalah melalui agen penjual keliling. Banyak penjual cilok di Indonesia ini yang mengambil dari agen-agen pembuat cilok, sehingga banyak pekerja keliling yang hanya menjualkan cilok tersebut dan nanti digaji oleh perusahaan atau akan dibayar upah. Waktu kadaluarsa cilok adalah 3 hari di dalam kulkas bagian bawah. Baik, itu saja dari Michael Davita Sutanto. Selanjutnya, terima kasih. Diagram alir pembuatan cilok. Pencucian daging. Yang pertama, daging
Terlebih dahulu dilakukan pencucian untuk memisahkan kotoran yang menempel pada permukaan daging. Kedua, penggilingan. Penggilingan bertujuan agar tekstur daging menjadi lebih halus dan lembut sehingga memudahkan dalam proses selanjutnya. Yang ketiga, pengulenan. Proses pengulenan dilakukan untuk menghomogenkan adonan dan bumbu. Yang keempat, pencetakan. Pencetakan dilakukan dengan pembentukan cilok menjadi bulat kecil. Yang kelima, yang terakhir, perebusan. Perebusan dilakukan selama 5 menit. Proses ini bertujuan untuk melunakkan dan mengenyalkan tekstur cilok. Diagram alir proses pembuatan cilok daging, penghalusan daging atau penggilingan, tepung dan bahan lainnya. Setelah itu penghalusan daging tadi disatukan dengan tepung dan bahan lainnya, penggabungan daging halus dengan tepung dan bahan lainnya. Percetakan adonan menjadi bulat-bulat kecil, perebusan di tahap akhir. Identifikasi HACCP terhadap bahan baku. Bahan baku dari cilok sendiri adalah tepung tapioka, tepung gandum, daging sapi atau ayam, air, dan dengan bahan yang tinggi dari supplier, dan kemudian direbus dan dibentuk bulat seperti bakso. Komposisi cilok adalah tepung tapioka, tepung gandum, bawang putih, merica, garam, kaldu ayam, jamur, dan air. HCCP terhadap proses pembuatan. Yang pertama, aduk rata tepung tapioka, tepung gandum, bawang putih, seledri, kaldu ayam, jamur, merica. Tuang air panas perlahan-lahan sambil diaduk hingga semua tercampur rata. Yang kedua, ambil setengah adonan, bulatkan, ulangi proses serupa pada sisa adonan. Yang ketiga, rebus cilok dalam air mendidih secara bertahap. Masak hingga matang dan angkat dan tiriskan. Yang keempat adalah kondimen, adalah di bumbu kacang. Yang pertama adalah goreng kacang, cabai, dan bawang putih hingga matang. Angkat dan dihaluskan. Sisanya disisihkan. Yang kelima, didihkan air, masukkan bumbu kacang, aduk rata, masukkan garam, gula merah, air jeruk nipis, dan kecap manis. Aduk hingga tercampur rata. Sajikan cilok bersama saus kacang. Slide berikutnya, titik kendali kritis cilok. Prosesnya pencampuran bahan kering. Titik kendali kritisnya memastikan tanggal kadaluarsa tepung dan kondimen. Yang berikutnya, proses mencampurkan bahan makanan. Titik kendali kritis, pastikan alat yang akan digunakan terlihat bersih. Suhu air. Pastikan air sudah mendidih agar adonan dapat matang dengan merata. Slide berikutnya, penentuan batas kritis. Cilok disajikan dengan kehangatan. Agar cilok tetap hangat, selalu ditaruh di panci yang memiliki rongga untuk uap dari air yang mendidih. Yang kedua, menyediakan varian rasa untuk yang berminat goreng atau kuah. Cilok sendiri tidak bisa lebih dari 3 hari disimpan di freezer. Setelah 3 hari, ia akan berkontaminasi keasaman yang tinggi. Jadi cilok terlalu lama akan jadi asam atau keasaman yang
terlalu over. Cukup, terima kasih. Lanjut kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Cilok adalah makanan Nusantara yang berbahan dasar tepung gandum dicampur dengan tepung tapioka yang sedikit ditambahin bumbu-bumbu ulek seperti bawang putih, garam, merica, kaldu jamur. Lalu cilok ini dibentuk bulat-bulat, terus direbus. Cilok ini bertekstur kenyal. Biasanya dijual oleh abang-abang yang ada di pinggir jalan, abang-abang keliling dari rumah ke rumah. Cilok biasanya dipadu-padankan dengan saus sambal, saus kacang, serta kecap. Cilok sangat gampang dibuat dan praktis. Siapapun pasti bisa membuatnya di rumah. Kalau saran, cilok gerobak lebih diperhatikan kebersihan produknya. Lalu, lebih baik buat sendiri di rumah daripada membeli karena kebersihan itu lebih terjaga. Ketiga, lebih baik diperbanyak isian cilok seperti ditambah telur puyuh, sosis, keju, biar lebih bervariasi dan orang-orang lebih tertarik untuk membeli cilok tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.